ikut gabung. Hai si Peggy, Perry, Adeka. Halo Halo Pak. Pak. Selamat Halo pagi, Pak, Om pagi Pak. Ahmad. Ya, silakan kalian standby ya. Kita tunggu bentar lagi. Udah lumayan telat. Kita tunggu 1 menit lagi. Adeka ini kelompok apa Adeka? Ada Adeka, ada nama dia. Ini Pak, Hah? Adeka. Mana tulisan Adeka nih? Apa tersembunyi? Oh, tersembunyi. Tunggu. Iya, ada Adeka ternyata. Kirain nggak ada. Ini Peggy, Ferry, terus Anita, Taskia. Tari Louis, mana nama Louis sih? Hilang nih kayaknya. Ini Louis. Irfan, Irfan dan Rika. Ibu-ibu. Si Rika Deliza ini kelompok apa Rika? Oh Rika. Rika. Rikanya diem aja. Wiranto. Amerika Pak. Hah? Iya Pak. Ibu-ibu yang di belakang nih siapa aja namanya? Tamara sama Dini. Rahmadini. Kalian duduk di dekat sini aja nih. Saya nggak bisa kuat-kuat suaranya. Ada di backup. Misalnya komputer terusak, ketawa oleh serius nih. Sebelah siapa tadi ya? Namamu? Tanpa S ya, bukan Samara kan? Anak-anak karena udah jamnya kita mulai aja ya, walaupun temannya belum lengkap ini ya, karena saya sambil nge-record. Baik, kita mulai. Yang belakang juga silakan siapkan laptopnya ya, udah jamnya. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Kita bertemu lagi di pertemuan kelima untuk mata kuliah rekayasa web. Sama seperti sebelumnya, Apache MySQL harap di running. Itu dulu kebutuhannya. Jika sudah, yang kemarin tuh kita adalah localhost garis miring SI 5B2122O. Nah, ini pastikan buka dua. Satunya front end yang saya bilang itu, satunya back end. Nah, selalu buka dua hal ini setiap pertemuan. Jadi kita bisa cepat. Silakan dilakukan. Untuk optimalisasi jaringannya, saya minta izin matiin video saya. Nah, ini saya sambil share screen, jadi nggak terlalu berat. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan. Ya, intinya buka dua tab, satu front end, satunya back end.
yang udah datang di belakang juga gitu ya. Hmm. Nah, kalau front end ini, kalau back end-nya ini, silakan login. Oke, itu yang mesti dilakukan terlebih dahulu. Saya tunggu. Jadi dua macam ini. Silakan dibuka. Saya tunggu. Kalau udah ready, saya lanjut ke materinya. Tamara sudah lagi loading. Si Rahmadini sudah belum. Si Sandela bagus. Oke, pembahasan kita ada di poin 7 ini, yaitu tentang tampilan. Sebenarnya materinya pun sudah ada di YouTube saya, ya. Malahan yang kelompok SI di Maka sudah duluan dari kalian. Udah ada pembahasannya. Jadi sebenarnya kalau kalian follow tuh, kalian subscribe, otomatis udah dapat bocoran, ya, mesti ngapain. Dan di sini sifatnya hanya ngulang. Oke, kalau mau nyaman sih kayak gitu cara belajarnya. Siapa baru masuk nih? Suci Kurnia. Ke depan Suci harap menggunakan email mahasiswa Maluhur ya Suci ya. Rahmadini tadi itu Rahmadini. Iya, Pak. Rahmadini 4. Satu lagi Tamara tanpa S. Oke. Gimana yang lain sudah bisa login? Sandela sudah. Rahmadini belum juga. Loading. Oke, saya tunggu. Pastikan sudah login karena kalau saya tinggal otomatis makin jauh nanti. Silakan. Saya kirim ke chat aja nih. Nah, saya kirim ke chat. Ini mesti dilakukan dulu. Kalau chat aja nggak tampil-tampil. Saya kirim di sini. Dah. Sambil menunggu, saya coba sambil absen aja lah. Wiranto ada. Sudah rapat ini? Loadingnya belum juga. Oke. Terus Tamara. Hehehe. Ricky. Belum juga. Khususnya dua yang di belakang belum juga.
Yang saya tampilkan ini yang belum di absen ya, yang SI5B. Bagaimana Tamara dan Rahmadini, sudah belum? Dikit lagi, oke. Pastikan bisa login ya. Nah, jika yang saya tampilkan sekarang ada orangnya di Meet, tapi merasa nggak saya anggap hadir, silakan kabarin saya sekarang ya. Jadi ceritanya kita live session, sama aja dengan kuliah sebenarnya. Jadi ya bener-bener live. Bedanya apa? Bedanya di rumah masing-masing atau secara virtual. Hanya seperti itu. Sudah dikit tadi si Tamara belum juga. Oh, dari tadi bentar perasaan. Rahmat ini sudah berarti. Nunggu apa kalian nih? Lalu menjadi ya? Lalu deh. Yaudah kita lanjut. Kita akan bahas tentang tampilan, di mana tampilan ini salah satu bahan dari UTS. Nilainya lumayan besar bobotnya untuk tampilan. Kenapa? Jadi ceritanya di UTS itu nanti kalian akan milih tema yang cocok. Yang cocok gimana? Ya sesuai topik kalian. Rahmadini rencananya bikin web apa? Rencananya bikin web tentang apa? Tentang iman. Tentang iman. Oh teman. Teman tapi mesra apa teman apa? Kenapa nggak bikin tentang incas misalnya? Incas-incas di setiap negara misalnya. Nah, negara Bangka Belitung misalnya Ramadini jadi incasnya. Ya nggak? Kalau Tamara rencananya bikin apa? Tentang pacar. Apa menariknya tentang pacar maksudnya? Serius, ini untuk UTS, saya minta kalian nanti milih topik. Ya, jadi pikiranlah dari sekarang. Nah, cocoknya apa? Contoh, ya tentang incas. Incas tuh biasanya ya ping-pingan kan? Ya Ramadini ya. Jadi Ramadini akan nyari tema yang mayoritas warnanya pink misalnya. Terus apa? Ya bagus lah dilihat misalnya kayak gitu. Kayak Sandelane, selain tadi itu apa manah-manah, carilah tema yang cocok untuk olahraga, untuk sport misalnya. Oke, tapi kalau untuk yang sepak bola udah gak cocok lagi kamu untuk panah, maksudnya karena sepak bola identik dengan skor. Oke, nah jadi kalian nyari yang cocok, ya cocok tuh yang bagaimana? Yang mendekati hasil akhir. Jadi kalau kita ngeklik tema, oh inilah yang paling cocok menurut kalian. Kayaknya putus loh. Teman-teman kalian pantas teman kalian diam ya. Itulah tidak seru kok kalau masalah jaringan nih. Teman kalian tidak di komen loh. Belum juga Tamara kayak gini. Tutup. Gara-gara apa itu tutup nih? Kayak gara-gara Jenny nih, Jenny Sandela nih. Dia menghalangi. Emang kagak gabung di Meet toh? Nggak gabung di Meet kan? Nah, halo anak-anak, mohon maaf tadi sempat putus jaringan. Oke, kita lanjut ya. Oh iya, ke depan misalnya kayak gini nih. Nggak sampai separuh yang hadir, ya mohon maaf. Kalian boleh tetap di lab, tapi nanti saya di ruangan ya.
gitu ya. Oke. Sama kayak yang kalian, misalnya nanti akan saya tawarin sebaiknya kita online aja ya, kayak kelompok sebelah SI5A nih. Karena ceritanya nggak sampai separuh, sayang labnya maksudnya dioperasikan. Karena separuh dengan full. Nih, jadi 6 kuotanya ada 25, maksudnya hanya 6, baiknya kita live aja, live session. Live session ini kayak gini nih, kayak sekarang ini ya. Nah, jadi daripada operational lab-nya tetap jalan dengan 3 orang maupun dengan 20 orang kan sama tuh, karena nyalain AC, nyalain ini. Nah, nanti ya kita di rumah masing-masing, kalian pun nggak susah-susah jadi datangnya ya. Kita lihat kondisi, jadi pertemuan berikutnya kita polling lagi intinya. Nah, saya lanjut yang ini. Untuk tampilan di UTS keluar, kenapa? Nanti dia akan diukur. Udah matiin video, udah. Nanti dia akan diukur dari tema yang kalian pilih itu cocok apa enggak. Cocok-cocokannya dalam artian, nah, sesuai kebutuhan. Topiknya apa webnya. Kalau yang si Tamara nih, misalnya topik tentang make up atau kecantikan, ya isinya tentang itu semua. Ya. Terus si Rahmadini topiknya tentang inches misalnya inches Disney ada. Oh, ini untuk filter inches misalnya. Dia bisa juga pakai filter di Instagram. Si Sandela misalnya tentang panahan, ya dia akan nyari tentang sport atau olahraga. Tapi jangan yang dihubungkan dengan sepak bola, udah beda jauh ya dengan skornya itu. Nah, kemudian tema tuh nanti ada yang support yang namanya 1 kolom, 2 kolom, bahkan 3 kolom, bahkan lebih. Maksudnya gimana? Sabar. Terus ada namanya custom menu sampai dengan favorite icon. Target kita hanya ini untuk bahas tema. Jadi hari inilah fokusnya. Jika ada pertanyaan tentang tema, tanyakan. Oh, emang ada. Bilang dong Tanti Ara. Kami di sini sih bisa ngeliat layar. Nah, untung Tanti Ara bilang. Kalau enggak, Tanti Ara nggak tahu namanya ada di sini. Meet Tanti Ara hadir. Oke, kita lanjut ya. Ada yang baru gabung lagi? Nggak ada. Verlita Camelia baru gabung. Verlita dan Camelia. Oke, saya lanjut lagi. Setelah masuk ke dashboard, coba klik tampilan, klik tema. Saya mau menyampaikan cara install tema pertama kali. Oke, jadi ada 3. Cara yang pertama tuh langsung online. Dibilang langsung online, caranya bagaimana? Klik menu tampilan, klik menu tema. Nah, tunggu, biar kalian lebih enak lihatnya, saya gedein dulu layarnya. Salah pencet. Nih. Nah, supaya agak bagong tulisannya, kita lihat ya. Nah, ini udah agak gede tulisannya. Jadi saya udah nunjukin kemarin pertemuannya sebelum pertemuan terakhir. Di akhir pertemuan kemarin kita nginstal tema Sydney, tapi hari ini saya akan ulangi lagi. Sebenarnya untuk nginstal tema ada 3 cara. Yang pertama apa? Dari tampilan tema tambah baru. Ini syaratnya mesti online. Nanti dia akan menampilkan tema-tema yang tersedia di database-nya dia. Database dia ini maksudnya yang bagaimana? Yang kayak gini nih. Kalau di awal pertemuan saya ada bilang tentang WordPress org dan wordpress.com, di mana yang com itu kan hasil akhirnya. Nah, database yang tersedia itu ada di sini. Jadi dia ngambil dari nih alamatnya. Oke, sama aja, tapi dia masukin di dalam dashboard kita, admin area. Oke. Contoh, di sini ada Astra. Saya coba skip agak jauh lah.
Yummy recipe. Saya coba cari si Yummy nih. Yummy. Nah, Yummy recipe tuh ya ini barangnya sama dengan ini. Walaupun jalannya localhost, tapi dia tetap menggunakan web lagi, menggunakan internet untuk menampilkan web WordPress ORG-nya. Nutmeg misalnya, berarti di sini pun harusnya ada nutmeg dan sebaliknya. Tapi yang mau saya kasih tahu di sini adalah sumbernya nutmeg. Nah, di sini hijau, ya di sini hijau juga. Oke, nah kita mau install yang tadi tuh si Yummy recipe misalnya. Saya asal-asal ya. Berarti pakai pencarian boleh, nggak pakai juga boleh ya. Jadi kalau nggak ada mencari tema ini nggak kita isi, semuanya dia tampilkan. Nah, contohnya, oh saya jatuh hati dengan ini ya, saya mau nyoba. Silakan kita klik install. Untuk sekarang nih, agar seragam pembahasannya, install yang sama dengan saya. Install. Jadi kalau yang saya rusak, yang kalian rusak juga. Terus bagaimana nanganinnya? Nah, itulah yang perlu kita lakukan. Jangan sampai, Pak, mau install nih, tiba-tiba rusak. Nah, saya nggak install, nggak tahu. Saya ulangi. Cara nginstal tema secara online. Tampilan tema tambah baru. Nanti di halaman ini, pilih tema yang mau diinstal. Saya contohnya milih Yummy recipe. Itu silakan kalian klik install. Tunggu sampai selesai install. Itu dulu. Nah, tunggu sampai dia selesai memasang, nanti kita bahas apa yang perlu dilakukan. Ceritanya untuk UTS, saya akan minta nanti kalau nggak salah di soal tuh minimal 10 tema. Cara nyobanya gimana? Ya, kalian bisa nyoba cara pertama ini dengan yang online, tapi tentunya perlu koneksi internet yang lumayan. Kalau udah diinstal, klik aktifkan. Perlu itu. Nah, saya sarankan habis nyoba nginstal tema, ya, udah install, aktifkan kan, balik ke front end dan reload. Lihat kira-kira apa hasilnya. Oh, hasilnya gini. Kata. Oh, inilah yang saya cari, ada slideshow-nya, lah keren. Tapi gimana jelek kayak gini nih ya, nanti bisa nggak dimodif? Itulah yang mesti kita cari. Saya ulangi ya. Setelah kita selesai mengaktifkan, balik ke front end dan reload. Lihat hasilnya. Oh, mantep lah tampilan yang saya sekarang nih. Tapi kayaknya bisa dimaksimalkan. Maksimalkannya gimana? Makanya kita perlu coba maksudnya. Nah, kayak gini nih. Udah lumayan lah ini. Tantiara. Tuh, yang kita bikin kemarin tetap ada. Oh, ada tombol begini. Nah, kita mau coba nih otak-atiknya sekarang. Jadi udah nginstal tema, bukan, oh lala jadilah. Ibarat kalian pacaran tuh, kayak Tamara punya pasangan. Dia mau tahu seluk-beluk pasangannya luar dalam, ya enggak? Ya dia mengenali dulu, menjajaki. Kayak gini lah. Oh, tema ini kayak gini tampilannya. Udah, ini baru lihat di luarnya doang, sekilas. Belum tahu artinya gimana. Belum tahu tabiatnya. Nah, untuk mengetahui tabiatnya tadi, kita mesti begini. Nah, coba kita baca. Sydney board untuk digunakan hanya untuk Sydney theme. Sydney theme yang tadi itu yang di bawah, yang sebelumnya kita aktifkan. Cuekin dulu yang ini. Boleh dicuekin. Add theme butuh katanya tema ini dan diaktifkan. Nah, dia saya nggak ngerti juga nih sejak kapan nih, tapi bisa jadi setelah kita install dia ini. Nah, jadi gimana kalau yang ada tulisan kayak gini? Coba aja klik add themes ini. Saya nggak tahu ada di kalian. Nah, diklik berarti gara-gara kita install Yummy ini. Diklik. Nah, kalau dia tampil di web lain, apalagi ada tulisan pro, buy, segala macam nih, udah cuekin, close dulu. Close, ya di close, tinggalin dulu daripada kalian kesedot duitnya. Ini berarti close dulu, satu ini. Yang orange di close. Yang orange tadi yang di atas ini di close, ada tombol X kayak gini nih. Ya. Satu itu dulu aja. Nah, Yummy recipe kata dia sudah diinstal dan siap. Klik digunakan, klik untuk melihat segala macamnya.
Kita klik aja. Biasanya dia ngebantu kita dengan demo konten namanya. Diklik. Jadi ini untuk mengoptimalkan tema yang kita gunakan. Silakan klik untuk memulai. Nah, dia tampil getting started, butuh koneksi internet, muter-muter, kita lihat memulai. Ini pasti saya senang bisa membantu ini menjadi kontributor, tidak terima kasih aja untuk Elementor. Bisa kita cuekin ini. Ini nih gara-gara kita install Sydney. Tapi bukan berarti dia ganggu, enggak juga. Tidak ada. Ya udah saya tidak terima kasih ya. Yang kalian kalau nggak ada nggak apa-apa maksudnya. Memang beda tema, nanti akan beda penanganannya. Tapi dia mirip. Nah, yang mau kita lihat nih. Kalau ada kata-kata pro, berarti dia menawarkan yang versi berbayarnya juga. Ke depan, siapa tahu kalian udah profesional yang menggunakan versi yang pro, boleh. Oke. Tapi untuk sekarang belajar, pakai yang free aja, biar tidak rugi bandar. Ya. Nah, install aktifkan, dia cuma ngasih tahu ini previewnya. Terus memulai nih. Nah, lihat dokumentasi, hubungi, lihat demo. Ada tanya jawab, dia ngasih tahu perbedaannya apa. Nah, ini perbedaannya hanya gambar dan ada backgroundnya bisa diganti. Kalau yang pro dan segala macam, ya namanya dia jualan ya kayak gini. Ini kita cuekin dulu nih. Cuekin. Kalau cuma begini, kita cuekin. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Tadi kan kita ada kata-kata memulai, mari mulai ya. Nah, tapi di bawahnya tadi ada tulisan juga. Tema ini menyarankan plugin-plugin ini. Ya. Dia kebetulan ada tombolnya. Tinggal kita klik aja. Kalau ada yang seperti ini linknya, tinggal kita klik. Mulai install plugin. Saya ulangi ya. Nih, mulai menginstal plugin. Tadi kan kita ngeklik ini. Ini nih yang link mulai menginstal plugin. Saya ulangi. Umumnya dia untuk import demo konten. Kalau ada klik untuk memulai. Tapi yang ini kan setelah dilihat nggak ada. Kita skip, lanjut yang ke berikutnya. Mulai install plugin. Itu diklik. Tinggal tunggu. Nah, kalau udah tampil kayak gini, centang semua. Install. Centang semua ini dari sini nih. Yang online ada di rumah, boleh sambil nanya ya jika kurang jelas. Ya, yang online ini boleh sambil bertanya jika Pak belum jelas, jangan nunggu sampai udah jauh baru nanya. Centang, kalau udah centang tindakan masalahnya diinstal. Setelah itu diterapkan. Install, terapkan. Ya, ini nih untuk install sekaligus nih. Nah, sekaligus, tapi kembali lagi ke koneksi internet kita nanti. Ya, yang hal ini kita tinggal tunggu. Bisa jadi gagal nggak? Bisa. Ya, besar kemungkinannya kalau kita yang online nih, kalau koneksi internetnya apalagi sedang cuaca kayak gini bisa jadi gagal. Ya. Sambil nunggu, saya coba absen lagi. Si Ardo baru datang. Ardo. Indah Lestari baru datang. Ramadan baru datang juga. Ramadan. Suci, Tari, Wahyu, Wiratna. Wahyu baru datang juga. Taufik ada nggak tadi tuh? Nggak ada. Risa Aprilia ada, ya. Yang itu Kan ini kan 5 Pak ya. gagal satu. Kita lihat ya. Oh, yang saya belum keluar. Kamu bisa share screen aja nih, biar kita lihat bareng. Silakan share screen, Nugi. Share screen terbeda. Bebas lah, silakan. Gila. Tidak bisa share screen ya? Mana? Ntar beda Pak. Oh lah, mana? Tunggu pelan-pelan cai. Nggak jelas kami lihat ini.
terjadi error, terjadi error menginstal newsletter ya nggak? Nah Iya. ini nih, kamu blok tuh mulai HTTPS sampai yang zip. Kamu blok yang Dari mulai HTTPS sampai HTTPS. zip. Iya, Ini ya Pak ya? iya, di blok sampai yang zip. Sampai zip. Ya, jadi ceritanya kita perlu nginstal cara berikutnya yaitu semi online. Nah, nanti kamu sementara copy buka ketab baru. Di copy ya Pak? Iya, di copy buka buka ketab baru. Iya, dia download tuh. Jika gagal ya, mau nggak mau kita download. Itu kebanyakan sampai zip doang, titik-titik ujungnya nggak usah. Zip. Enter. Ada nggak download ya? Nah, itu ya. Boleh download Pak? Iya, tunggu. Hasil downloadnya tunggu. Hasil Sudah. downloadnya. Hah? Sabar Sudah lah. Iya sabar lah. Saya kan belum nih. Tunggu dulu. Oh. Ya. Nah, yang saya nih nggak serunya nggak jalan-jalan lagi nih. Hah? Yang gagal dua berarti. Ada berapa yang gagal tuh di sana? Nggak tahu. Ya. Yang saya nih nggak ada kabar lagi nih. Kamu intinya posisinya dalam keadaan terbuka aja nih. Buka folder, jangan buka file. Bukan buka di folder. Nanti saya sampaikan. Saya coba nginstal plugin, tapi saya satu persatu dulu nih. Nah, mengunduh kayak gini nih maksudnya apa? Saya langsung lanjut aja ya caranya ya. Cara yang kedua nginstalnya. Jadi cara pertama ini seperti yang saya bilang tentunya butuh koneksi internet yang stabil. Tapi kalau kita cuacanya sedang kayak begini, biasanya kurang stabil. Maka kita berlanjut ke cara semi online. Oke. Semi online nih kayak gimana? Nah, pertama kita harus tahu. Nah, ini nih. Kalau tampil tulisan 30 detik dia nggak ada hasil, berarti kita mesti naikin yang namanya maximum execution time. Caranya gimana? Bisa nggak dari HT Access diubah? Bisa. Kita bisa cari kayak gini. Search. Share screen Pak. Oh, belum saya share screen ya. Karena nunggu yang kamu tadi tuh ya. Tunggu si Nugi tadi. Mana tadi tuh ya? Nah nih, yang saya tampilnya ternyata saat saya install nyoba satu doang, maksimum execution time. Kenapa? Karena dia batasi hanya 30 detik. Caranya gimana? Kita coba tambahin. Saya ulangi lah, saya tutup dulu ini. Saya tinggal blok. Ini solusi jika gagal, saya nyobanya nginstal, jangan nginstal semua. Nginstal satu persatu. Kan pastinya ini nih alamatnya yang pertama. Fatal execution. Saya akan blok, klik kanan, search. Yang keywordnya, itu keywordnya. Kalau berhasil sih biarin. Nah, saya tinggal nambahin HT Access. Saya mau nyoba ini nih, ngecek apa supaya dia naik. Nah, saya akan ambil di Niaga Hoster nih. Langsung ke intinya. Ini nih jika terjadi ya, jika tidak terjadi nggak usah. Mengedit WP config set time limit kata dia. Oh ada ternyata WP config, berarti kita bisa di WP config. Nah berarti kita naikin 60 jadi 120 atau berapa. Tinggal saya copy. Berarti saya buka di sum saya htdoc. Ini sekali lagi jika terjadi, jika tidak terjadi cuekin. Yang B WP config. Nah, saya tinggal buka pakai Sublime. Tinggal saya tambahin di baris mana kayak gitu ya. Misalnya di sini saya simpan titik koma lah. Saya naikin jadi 120 misalnya. Berhasil nggak dia? Simpan. Set time limit. Simpan. Kalau udah saya coba nge-reload F5. Ngunduh
Ya, ngulang lagi kan F5 itu reload. Tunggu aja. Harusnya dia udah lewat dari 30 detik. Bukan tulisan itu lagi. Kalaupun tulisan itu waktunya udah naik. Kalau bener konfigurasinya. Tulisannya apa yang kamu share screen aja deh. Coba share screen. Oke, mana. Nggak ada tulisan apa-apa selain 2/5. Ya udah kirimlah. Mana? Tidak dapat menyalin. Nah, ini sama nih. Ya, ini yang saya bilang saya coba cara berikutnya yang udah Nugi download tadi. Ini kamu belum juga sih. Oh lah, kami proses langkah berikutnya ya. Jadi kalau udah kayak Nugi, nah saya mesti gimana? Udah sama nih. Tidak dapat menyalin berkas kata dia. Udah kepanjangan nih nama filenya, ya. Terus caranya gimana? Intinya kita coba download yang semi online. Blok, copy sampai zip, buka di tab baru, go to. Dia ngedownload. Nah, kayak gini, kesimpan, taruh di mana? Taruh aja di pertemuan kelima kalian misalnya. Nah, folder 5 kita save. Kan dia download nih. Download, mana downloadnya nih, ya nggak? Kalau sudah, cara install semi online adalah ini mirip intinya dengan yang tema maupun plugin. Kebetulan yang sekarang ini plugin namanya. Tema yang menggunakan plugin. Cara menggunakannya gimana? Lokasinya kalian ambil. Nyimpannya di mana itu mesti kalian tahu. Kalau sudah, coba ini plugin ya sekali lagi ya, plugin tambah baru. Dia mirip dengan tema, perlu diinstal. Saya ulangi. Kalau tadi kan tampilan tema tambah baru. Oke. Kita milih dari yang daftar-daftar. Bener ya? Itu namanya online. Kalau plugin tambah baru yang ada terpilih kayak gini nih, ini disebutnya online juga. Sama. Tema maupun plugin. Beda peruntukannya tapi. Tema untuk tampilan, plugin ini untuk fitur-fitur yang ada di web. Tapi nanti ada spesial bahas ini. Nah, kalau udah tambah baru, plugin tambah baru, unggah. Kenapa? Dia butuh yang namanya plugin Blossom ini. Kalau sudah, choose file, unggah ini kan upload. Choose file. Oke. Di mana kita nyimpen tadi? Hah? Iya, itu dibuka. Kalau udah diinstal. Nah, tinggal tunggu sambil lihat apa keluarnya. Nah, yang saya keluarnya gini nih. Terus gimana? Tenang, bukan akhir dari dunia. Di media, di materi tentang media udah pernah kita bahas nih cara gini nih. Ya. Tapi udah saya ulangi ya. Tadi itu saya begini nih. Plugin tambah baru ya. Unggah kan? Kebetulan saya tuh batasnya cuma 2 mega di saya ini. Nah, biar supaya nggak aneh-aneh, gimana caranya? Berarti saya ke langkah ketiga. Sebenarnya langkah 3 ini langkah paling aman ya. Oke, tadi kan ada yang mana tadi itu ya? Nih, ada yang langsung online, ada yang semi online, ya nggak? Ada pindahkan. Nah, terus gimana? Kita nyoba cara yang paling aman. Memang seolah-olah jadul, tapi paling enak tuh sebenarnya cara paling pertama, cara ke-1. Cuma kita akan tersiksa jika koneksi kita nggak stabil. Oke, lemahnya itu doang. Kalau koneksinya nggak stabil, tersiksa. Tapi kalau stabil paling enak nomor 1. Kalau cara kedua ini jika kita dapat dari website orang, ya kita mau upload. Nah, terus kelanjutannya gimana? kita lihat yang ADK deh ya. Yang ADK, oh iya yang jadi sama kayak kami tadi kan. Berarti kita download dulu yang ini kan. Udah kan kamu kan? Saat upload misalnya nggak berhasil, tapi bisa jadi yang kalian berhasil loh.
yang kalian, karena apa? Yang settingan uploadnya itu udah kita set. Yang jika kita tidak mau set gimana? Bisa nggak? Bisa aja, caranya gini. Yang ketiga, berarti yang ini tadi kita mesti yang namanya ekstrak dulu. Kalau dia di bawah 2 mega aman. Karena di atas 2 mega itu yang jadi aman. Nah, caranya gimana hasil ekstrak? Di cut. Udah, ekstrak dulu intinya. Di cut ke htdoc. Di htdoc tuh kebetulan kan kita belajar tema. Tapi yang tema ini menggunakan plugin kan. Jadi saya beralih ke plugin dulu. Saya paste di plugin. Jangan salah intinya. Saya ulangi, dia ada posisi untuk tema, ada posisi untuk plugin. Kebetulan yang sekarang ini tema itu butuh plugin. Install plugin yang bermasalah. Jadi kita ke cara ketiga ini. Yaitu mem-paste hasil ekstrak ke folder WP Content plugin. Silakan. Nih, tadi kan saya ekstrak nih. Saya pindahin ke WP Content plugin. Kok bukan tema? Sekali lagi, temanya butuh plugin. Ya mau nggak mau kayak gini caranya. Ya, dicoba. Udah? Jika sudah, naruh di mana udah tahu kan intinya kan? Intinya tema dan plugin ini mirip. Nah, berarti kalau untuknya tema, berarti ininya, hanya kayak gitu. Kebetulan sekali lagi saat kita install tema, dia butuh plugin. Mau nggak mau saya udah bahas plugin. Oke, itu ya ceritanya. Coba sekarang plugin terpasang. Itu tuh ceritanya cara nginstal plugin. Yang ketiga. Nah, kalau sudah harusnya di sini ada nih dia. Nah, di sini nggak. Nah, ini dia udah lewat. Blossom Theme. Yang tadinya nggak bisa kita install, sekarang udah terinstall, tinggal kita aktifkan. Silakan dicoba. Nah, dia bilang apa dulu? Yo, komposer ternyata dia butuh versi PHP 7. Oke. Terus gimana yang kayak gini nih? Ya, kita nggak bisa maksa. Otomatis tema ini mesti kita hapus. Pluginnya mesti kita hapus. Siapa tahu kalian nemuin kayak gini. Saya nanti akan koreksi juga pakai PHP 5 ya. Jadi, jangan gunakan yang PHP 7. Usahakan sama dengan saya. Pak, Riku jalan kok. Nah, itu kan otomatis kita jadi beda. Gunakan yang sama, minimal 5620. Saya pakai 5640. Oke, jelas? Karena di ngoreksinya kan di saya nanti. Jadi usahakan sama dengan yang saya gunakan. Nah, kalau udah terjadi kayak gini, kita tinggal back. Hapuslah si plugin yang nggak kepakai tadi. Hah? Nggak apa-apa. Coba diklik plugin terpasang aja untuk lebih yakin. Ya, plugin terpasang. Kalau udah dihapus, ini nih, saya ulangi plugin terpasang. Cek ada nggak yang tadi tuh. Ya udah, kalau nggak ada aman. Kalau ada, hapus. Nah, terus gimana? Temanya berarti kita batal pakai. Ini nih, kita batal pakai dia ini, ya. Kan nggak ada tombol hapus nih. Jadi dia nggak boleh diaktifkan jika mau dihapus. Cara ngapusnya, ya aktifkan dulu yang lain. Yuk, kita mau hapus si Yami ini. Ini kebetulan aja kita nemuin yang dalam tanda petik tidak support. Oke, cara ngapusnya, aktifkan dulu tema yang lain. Sekali lagi ini spesial bahas tema. Kebetulan yang pertama pun dia nggak berhasil. Kenapa nggak berhasil? Ternyata ketahuan setelah kita nginstal, ngaktifin tadi, dia nggak support versi PHP-nya. Versi PHP sendiri udah sampai 8. Jadi udahlah, nggak usah dipusingin. Kita gunakan yang support aja. Nah, si Yami tadi intinya kita nonaktifkan dengan cara mengaktifkan tema lain. Jika sudah, klik pilih hapus. Diklik tema Yami-nya, pilih hapus. Di oke. Udah, itulah cara menghapus tema. Yang pasti jangan diaktifkan kalau mau dihapus. Oke, lanjut ya. 1 tema gagal. Nggak usah dipilih lagi kalau udah tahu. Kita tinggal tambah baru. Ya, cara pilih online adalah dengan tambah baru, milih dari yang ada.
Oke. Saya anggap udah tahu aja ya. Contohnya kayak tadi tuh. Udah? Nah, saya coba lanjut cara berikutnya. Saya coba ke accelerate ini ya, coba ya. Accelerator tulisannya. Kita mau nyoba cara install yang kedua. Berarti bukalah alamat ini. Saya kirim di grup. Nih, tinggal kalian klik yang di grup. Sudah. Setelah buka yang di grup, yang diketik adalah kan alamat yang dibuka ini. Setelah diketik, search term-nya ketik accelerate. Nah, nanti ada kayak gini. Saya mau nunjukin cara kedua. Keluarnya ini. Ada. Jadi ini semi online. Tetap online nggak? Tetap online. Tapi kita downloadnya dari website penyedia tema. Ada nggak website penyedia tema selain WordPress org? Ada. Tapi biasanya mereka jualan. Misalnya ThemeForest kayak gitu. Udah. Download. Atau mau dilihat dulu boleh. Nah, ThemeGrill juga sama, dia jual tema juga. Biasanya yang dikasih di sini nih adalah yang versi free. PHP version 56. Kita pakai 56, aman kan? Nah, berarti kita tinggal download yang ini. Download, diklik. Nanti ada nyimpen file zip kayak gini. Save. Tinggal tunggu. Nah, kali ini pasti berhasil uploadnya. Yang pasti kalian download aja dulu. Jurus unggah, saya bilang kali ini pasti berhasil. Kenapa Bapak bilang berhasil kali ini? Ceritanya ukurannya di bawah 2 mega. Ukuran filenya. Udah selesai kalian download? Hah? Belum? Ya udah ditunggu. Yang lain juga sambil download. Yang ikut Google Meet boleh sambil nanya jika kurang mengerti. Yang saya tunjukin ini adalah cara kedua menginstal tema. Cara pertama tadi itu ya itu tinggal ngeklik install aktifkan. Kebetulan aja tidak berhasil karena beda versi PHP. Tapi untuk tema lainnya ya tinggal ngeklik itu aja. Jika sudah ke folder tempat kita download, ya nggak? Ini kan saya nyimpannya di folder 5 nih. Berarti saya mesti ngapain? Pada saat menu tampilan tambah tema, yang ini tema, kan ada tambah, ya nggak? Baru. Oke. Kita pilih kali ini unggah. Kalau tadi kan milih yang di bawah ini kan, yang ini milih unggah tema. Unggah itu sama dengan upload. Diklik unggah. Pilih filenya, intinya mirip dengan zip tadi. Kalau tadi unggah plugin, nih unggah tema. Choose dari folder 5. Yang dipilih adalah accelerate. Kita open. Di open. Udah. Diinstal. Saya bilang kali ini dia pasti berhasil. Nggak ada lagi tulisan maksimum upload file size-nya. Saya install. Tinggal saya tunggu membongkar paket segala macam. Nah, udah selesai. Yang penting adalah klik aktifkan. Cara installnya hanya kayak gitu. Klik install, tunggu. File zip-nya dia bisa ekstrak sendiri. Kalau sudah, klik aktifkan. Silakan. Klik aktifkan. Balik ke halaman front end, di reload. Jika kurang mengerti silakan ditanya ya. Udah selesai aktif, kita ke front end.
reload. Lihat lagi perbedaannya apa. Oh, ternyata perbedaannya kayak gini nih. Wah, udah lumayan lah kata kalian kan. Bisa nggak diotak-atik lagi? Itu yang mau kita cari. Jadi ini cara nginstal kedua. Udah. Cara nginstal kedua ini yaitu tambah baru, unggah. Mengunggah apa? Mengunggah file zip. Oke, unggah file zip tema. Bisa sampai ini? Yang accelerate udah diaktifkan? Nggak ada file zip. Udah terupdate. Kamu ada download ini nggak tadi? Ngeklik download. Tidak deh. Yang dari WordPress org yang theme. Ya enggak? Itu baru bisa. Tapi jika kamu udah via online, tidak perlu lagi download kayak gini. Dia kan ada pilihan. Secara online, langsung ngeklik, install aktifkan. Secara semi online-nya, pakai kayak gini, baru upload, baru diunggah. Ya enggak? Cara ketiganya nanti belum. Kita baru sampai 2 cara. Cara kedua gimana, aman? Aman ya, dia udah aktif. Sama tombolnya, mulai. Nah, inilah tinggal kita klik mulai. Tinggal klik mulai, tunggu. Ini yang di halaman backend. Kalau ada begini-begini ini menu gini ini di backend ya. Klik mulai, silakan. Ini butuh koneksi internet lagi. Bisa jadi yang saya gagal juga maksudnya. Tapi tunggu aja nih. Nah, ternyata dia ada yang pro, ada yang biasa, ada bye-bye ini, ada pro ini intinya yang berbayar ya. Berarti mau nggak mau kita yang dia menyediakan 3 nih. Satunya tanpa tulisan pro, 2-3-nya pakai pro. Berarti kita pilih yang biasa. Lala kita tidak rugi intinya, pilih yang ini aja, import. Nah, tinggal di confirm. Tinggal kita tunggu. Ya. Bisa jadi yang saya pun gagal. Tapi ya yang namanya orang mau gampang ya pakai cara online kayak gini. Dia semi online pun tetap online lah intinya. Udah, tinggal tunggu. Yang jadi sudah. Tidak apa-apa. Yang penting tahu caranya. Cara paling aman sih cara yang ketiga. Cara yang paling aman cara ketiga. Bahkan jika kalian sudah punya web jadi, web yang udah di custom temanya, kita tinggal ngopi folder temanya itu naruh di WordPress sehingga jadi nanti. Enggak maksudnya? Enggak. Maksudnya kalian udah ada web jadi ya, pakai WordPress. Kalau kita dapat folder temanya itu, tinggal kita taruh folder tema itu di kita, udah jadi webnya sama kayak yang web online tadi. Itu maksudnya. Ya. Tapi untuk sama persis ya tentunya alamat-alamat domainnya mesti diganti. Karena apa? Karena kita kan localhost sekarang. Dia alamatnya pasti jadi www apa kan? Enggak juga. Oh lah. Ini tinggal kita tunggu, tapi kalau nggak berhasil juga kita tinggalin. Jadi sekali lagi cara paling gampang tuh sebenarnya kayak cara kayak gini. Ya. Silakan Bu Hamidah. Banyak yang pada hujan. Kenapa Bu Hamidah? Nyata ijazah. Dibantu Pak Oki nyuruh baca WA. Apa yang terjadi? Pak Juwadi ngajar. Apa yang terjadi Bu Noi? Ini apa? Tim ijazah apa tadi? Nyata ijazah 1 pintu benar. Oh, apa ki? Oh, makasih Bu Noi. Bagaimana? Udah? Yang kalian udah berhasil? Oh lah, sama berarti ya. Rahmat ini udah selesai. Hah? Yang lain udah selesai. Yang di Meet
Wih, Claudio udah datang dan Gusti. Claudio. Claudio dan Gusti udah datang. Irfan. Irfan Ramadan. Rito, Tanti. Habis. Nah, tinggal ini yang belum. Oh, ada kayak mau nanya di meet-nya? Jika tidak ada, kita lewat. Sini gini masih di pin. Adakah yang mau bertanya? Aman lah berarti ya. Import file. Nah, iya ada. Aman, Pak. Oke, terima kasih. Nah, di sini tulisan import file. Ya, kenapa? Sebenarnya kalian tinggal nyoba lagi aja nanti ini. Masalah koneksi. Pasti itu. Ya, kalau import file. Nah, terus caranya gimana? Agar tetap bisa. Nih dia bilang, try this solution. Kata dia, apa solusinya? Kebetulan dia ngasih solusi kan. Kita lihat solusinya apa. Demo import. Nah, ada maksimum, ada ini ya kita mesti ngubah kata dia. Ya. Aduh ribet kata kalian. Ya udah cuekin aja yang ini berarti. Intinya cari yang tempat duduk agak cepat internetnya baru kalian coba yang jurus kayak begini. Tapi harusnya aman kok. Ya. Terus kalau nggak ada begini caranya gimana? Tunggu ya. Nah, kita lanjut. Udah import file ya mau nggak mau kalau dia nyeratain solusi kalau kalian nggak mau nyerah bisa dicoba ya tapi di sini ya mau nggak mau kita skip dulu ya kita coba cara install yang ketiga. Nah pura-puranya kita nyari tema sekarang di Google nih, tema WordPress Princess. Nah kita cari tuh, cari di Google Princess WordPress theme. Coba kita cari. Satu, saya buka Princess Princess Disney aja lah. Disney. Ah, tema WordPress Princess Disney itu yang cerita. Ini mah di Google Chrome jadinya. Bukan itu. Tema WordPress terbaik, Hostinger.
Kayaknya nggak ada Princess, cuma ada yang ini nih. Ini pun dijual $49. Udah mantap. Kita cari tema WordPress. Panahannya apa ya? Archery ya. Bahasa Inggrisnya panahan apa? Ya emang ini kan berarti kan. Kita tinggal cari. Nah ini biasanya ada template monster, ada apa. Kita tinggal buka-buka aja. Tapi kalau kalian udah ada tulisan dolar-dolar itu ya kayak gini nih berbayar ya. Jadi saya tidak minta ya kalian beli intinya. Daripada udah rugi duluan, tahu-tahu dapet C lagi ya, mending cari yang gratis ya. Atau bisa jadi tidak lulus gara-gara tidak jalan misalnya. Tidak usah beli jadinya. Free member ini mesti daftar ya, cuekin lah. Ya ada ketemu juga misalnya WordPress theme ORG. Apa keywordnya? Mungkin karena ini nih agak jarang dia. Carilah tema WordPress cantik. Hostinger gratis. Nah, kita bisa selain download dari WordPress ORG, kita tinggal cari aja kira-kira di website orang, dia nyampain apa yang gratis-gratis. Kayak ini nih di Hostinger. Divi. Nah, ini ada nih di Divi nih. Divi, Ocean WP, apa nih tampilannya? Kayak gini. Storefront, Jakra kata dia. Mau klik. Nah, coba kita Jakra aja lah cari nih. Jakra, tinggal kita buka. Ujung-ujungnya lari ke sini lagi. Kalian coba download. Udah. File downloadnya inilah yang cara ketiga yang kita coba. Sama kayak tadi tuh, persis. Kan plugin tadi. Ini tema. Download. Kayak tadi tuh kita unggah. Kali ini kita main ekstrak. Cara pertama langsung online, ngeklik install, aktifkan. Cara kedua, unggah file zip. Cara ketiga, mindahin. Berarti kita download dulu. Kan udah download nih, si Jakra nih. Nih, ya. Berarti kita klik extract here. Udah. Habis di extract here, kita pindahin. Taruh di, kalau yang tadi kan saya naruhnya di plugin nih. Yang saya bilang tuh hanya beda antara plugin dan theme. Sama persis caranya. Tinggal kita paste, di paste. Udah. Ya, folder themes ini. Udah. Tadi kan folder plugin, ini folder themesnya. Udah. Jika sudah, balik ke halaman tema kita. Tampilan tema. Udah. Sekarang harusnya tema yang barusan kita tambah tuh ada di pilihan ini. Apa entah yang kita tambah tadi tuh? Oh, si Jakra nih. Nah, tinggal kita aktifkan. Itu cara nginstal tema. Silakan diaktifkan yang Jakra. Udah. Sudah diaktifkan. Nah, kalau sudah sama lagi get started atau mulai, ya mau tidak mau dia makanya ini semua sih. Get started. Kalau enggak kita cuekin lah dulu ya. Yang pasti sih kalau ada tombol itu lebih baik gunakan tombol itu. Karena apa? Kita tinggal menggunakan. Nah, kalau enggak apa? Tampilannya biasa-biasa aja. Kita pun ngelihatnya tidak renyek maksudnya. Ya.
Tunggu, saya sambil ini ya. Nah, kita coba optimalkan tanpa ngeklik ini. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Yuk, kita coba. Kalau diklik error, nih, errornya apa? Sama kayak tadi kan import yang tiba-tiba valid tadi tuh. Nah, tapi kali ini dia menyediakan beberapa pilihan. Tuh, udah error ya. Tinggal kita import. Ya sama sih kayak tadi tuh intinya. Kalau kelamaan dia valid tadi. Ya, koneksi jaringan kita lah intinya. Nah, tapi saya skip aja nih. Coba kesesuaikan. Kesesuaikan. Sesuaikan sudah ada kayak gini. Saya leave aja nih. Tampilan sesuaikan. Saya skip pakai cara itu. Itu cara instannya. Sebaiknya kalau saya sarankan sih menggunakan yang demo importer tadi. Tinggal kita import tadi. Nah, kalau nggak pakai itu, apa yang bisa kita lakukan? Kayak gini. Tema aktif Jakra. Kalau pro version kita tinggal ngeklik kan, tapi kita mau di global aja nih. Apa yang bisa kita lakukan? Kita coba ganti. Nah, jadi dari yang ada nih kita coba ganti-ganti dulu. Base color. Kalau mau milih warna, kalau di sini biru nih, kalau saya ganti merah, apa yang berubah? Ada nggak yang berubah? Loading dia. Ternyata yang di linknya dia berubah jadi merah. Link-linknya. Kalau biru, bener nggak? Jadi berubah. Ternyata enggak juga, link-link di atas nih doang yang biru. Nah, kita tinggal nyari. Karena apa? Sebenarnya antar tema nih mirip dia. Antar tema tuh mirip pengaturannya, tapi tidak 100% sama. Jadi apa yang mesti dilakukan? Kalian tinggal nyari, ngubah, nyoba. Nah, kalau udah terbitkan kalau kode warna, kamu tinggal cari yang kode heksadesimalnya kayak gini nih. Nih, mau warna apa? Misalnya, nggak perlu diapalin karena warna itu kan sangat banyak. Nih, ya nggak? Nggak perlu kalian apalin. Dia ada toolsnya untuk dapetin kode heksadesimal. Di Photoshop pun ada yang kayak gini nih. Ya, nggak usah diapalin, nggak. Cari aja warna itu yang dimasukin sebagai kode warna. Itu biasanya CSS ya. Kita lanjut yang ini ya. Link color. Oh, link color yang tadi tuh mau warna apa? Saat ditunjuk berubah jadi warna apa? Hover. Ini nih istilahnya kita yang saya bilang tuh. Kalian ada belajar DPW, ada DPWL, rekayasa web abis itu. Jadi ada kata-kata hover ya. Hover tuh saat ditunjuk berubah jadi warna apa? Ini di sinilah kita ngaturnya. Misalnya merah, berubah nggak dia? Nah, di sini belum berubah kelihatannya. Di sini sama lah belum berubah. Tapi kalau saya reload berubah nggak dia? Sama juga ternyata. Nah, berarti dia nggak terlalu maksimal juga ya di sininya. Jadi kalau tema yang kayak gini gimana? Sebaiknya tinggalin daripada ngeringem. Misalnya kayak tadi si siapa namanya Tamara udah tahu pacarnya, aduh udah banyak kelemahannya ini main tangan misalnya.
nggak bisa diterima walaupun dia ganteng, maksudnya Tamara nggak bisa terima karena pacarnya main tangan. Ya mau nggak mau si Tamara mutusin dia. Nah, mutusin tuh ya nyari yang lain. Lala katanya walaupun dia ada kelebihannya ganteng, ternyata dia main tangan misalnya. Ya udah, dia nyari tema yang lain. Nah, jadi caranya kalian silakan gunakan tema yang lain itu. Ya. Ini berarti Jakra kita tinggalin. Nah, untuk UTS ya berarti kalian nggak usah gunakan Jakra lagi. Oke. Saya coba aktifkan Sydney lah. Kayaknya Sydney itu kemarin berhasil deh kayak Sydney itu. Mana Sydney ya nih. Silakan aktifkan tema Sydney. Berhasil nggak ya kalian? Nah, itulah, gunakan itulah. Kita bahas yang ini. Nah, dia inilah yang lumayan kerennya. Cara nginstalnya sih persis sebenarnya dengan dia ini. Ya, kita lanjut ya. Kalau nggak salah ini saya nginstalnya di ruangan saya nih kemarin tuh. Ya, yang kalian saya bilang tetap di sini nih. Makanya bisa berhasil. Aktifkan tema Sydney. Tema Sydney aja yang kita bahas. Yang pasti cara nginstal tema tiga-tiganya tadi udah saya sampaikan, ya nggak? Langsung online, semi online dan pindah. Terus cara mengcustomnya bagaimana? Nah, saya bilang coba aktifkan tema Sydney. Jika sudah aktif, coba klik tema dashboardnya. Dia belum tentu ada nih masing-masing tema nih. Tergantung yang aktif. Kok ada menu ini? Ya kebetulan tema yang sekarang aktif adalah Sydney. Udah. Kita coba cek apa yang bisa dilakukan kira-kira. Dia bilang, Time Grill Importer butuh ini kata dia. Sydney free. Ada kalau ada pro yang ini, ya sama jualan lagi kan ini kan. Berarti performa udahlah lewatin. Dia cuma untuk jualannya ini, time dashboardnya. Mau nggak mau kita balik sesuaikan. Yang saya bilang tadi, si Jakra ada juga sesuaikan kayak gini. Persis dia. Tapi tidak sama. Serupa namun tidak sama. Taunya gimana? Coba aja kita klik pensil ini. Sama di tempat tadi juga ada pensil. Yang kayak gini nih, ada kan? Klik pensilnya. Coba judulnya apa? Inces Dini. Nah, look at me misalnya. Beautiful misalnya. Beautiful. Oke. Dia tinggal terbitkan jika mau ngubah. Jadi ini editornya, ini previewnya. Tinggal kita reload di sini. Bener nggak berubah? Di atas. Nah, berubah ya. Look at me beautiful tulisannya. Nah, kayak gini. Udah ya. Berarti kalau gambarnya mau saya ganti gimana? Bisa nggak dari sini? Saya ulangi. Tadi kan saya ngeklik ini nih. Keluarnya ini. Mau diganti gambarnya. Berarti kita tinggal ganti gambar. Tinggal kita cari Rahmadini. Nah, di sinilah kayaknya nih. Kita lihat yang paling cepat yang mana. Nah, ini aja misalnya saya ambil ini ya. Kita simpan gambar itu. Jadi kalian bisa mengcustom namanya. Saya simpan gambar yang mendatar. Nah, jika sudah, coba kita upload. Tadi itu kan gambar laptop. Kali ini saya coba upload yang folder ini. Nah, saya taruh sini. Saya mau lihat apa yang terjadi jika ini yang dipilih di sini. Berarti gambar orang megang laptop nih berganti. Gambar dia ini. Ya enggak? Berarti kesimpulannya, ternyata bisa ya kalau menggunakan yang seperti ini. Gambar slidernya jadi begini. Harusnya bisa. Inces ini, look at me beautiful katanya. Slide kedua. Nah, kalau mau ada slide kedua, yuk dipraktekin coba. Gambar apa? Gambar kalian boleh dipilih. Slide keduanya pilih lagi gambarnya. Saya coba cari. Nah, yang pantai ini si Rahmadini ngambilnya ini, saya simpan lagi. Save.
Saya ngupload lagi untuk slide kedua. Saya pilih. Untuk slide keduanya, asal incas dini. Lautan luas adalah rumahku. Ceritanya dia aquagirl ceritanya ya. Ada ketiga juga, ada keempat, ada kelima. Nah, saya coba ini aja, udah kedua nih. Terbitkan. Kalau benar, harusnya ini nih bisa ganti-ganti. Kalau benar, saya reload. Harusnya ada dua macam. Ini yang pertama, ya enggak? Nanti slider, nah bisa ganti-ganti. Udah ini pun sebenarnya udah lumayan menarik, ya. Oh berarti kalau sekarang dua, nah tampilannya udah ganti-ganti gini kan, udah tanpa kita klik kan dia bisa ganti sendiri tuh. Nah udah keren. Kalau mau yang ketiga, keempat, dia nyediain sampai 5. Silakan dimasukkan. Oke. Kebetulan yang namanya slider tuh, slide tuh, yang kayak gini nih lah. Tema yang sekarang support slide. Oke. Kalau yang sebelumnya saya bahas meta slider kan. Meta slider, nah yang ini bisa karena udah tersedia, kita nggak perlu lagi meta slider. Bisa nggak yang kalian? Yang ngejani jaringan terkunci. Kamu di live. Kamu klik tampilan tema, udah. Allah. Allah. Saya tunggu aja ya. Silakan kalian coba praktekkan. Si Ramadini dan siapa sebelahnya udah? Yang hadir di Google Meet nggak ada pertanyaan atau aman semua? Yang di Google Meet nggak ada ya. Navila Donna, wih akhirnya Navila Donna ada. Navila Donna, Ramadan, Rika Rita, Tanti, Tari. Si Tari udah ada. Taskia, Wiranto. Habis. Yang hadir di Google Meet nggak ada pertanyaan. Lois mau nanya apa Lois? Enggak, Pak. Enggak. Oke lah. Harusnya masih aman lah ya. Intinya kita tinggal nyoba. Kebetulan dia nyediain 5 slide. Jika mau lebih sampai 10 atau lebih ya kita manfaatin misalnya meta slider yang menggantikan dia ini. Oke. Rahmadini dan siapa satunya namanya tuh ya? Tamara, udah belum? Oke lah kalau udah. Jika sudah, coba kita back. Menu-menu ini hero type, slider selayar penuh. Kalau gambar, kita bisa ganti juga modelnya. Nah, gambar dia malahan jadi hilang nih. Nah, nggak ada lagi. Kalau video, nggak ada juga. Ya udah mau nggak mau yang terbaiknya slider selayar penuh. Terus ini nih tanpa header, hanya menu. Slider kalau mau gambar apa yang berubah? Tidak ada juga. Ya hanya menu aja berarti. Kemudian kalau kita back
yang mau saya bilang di sini ya, saya pun sebenarnya nggak tahu posisi pastinya karena beda tema tuh nanti akan benar berbeda. Ya, yang perlu kita lakukan ya kita nyoba video tajuk. Oh, kalau mau di headernya ada video, berarti kita bisa naruh video ceritanya di sini. Atau masukin URL YouTube kata dia. Bisa nggak seperti itu? Saya coba cari. YouTube Rahmadini. Si Incas. Terharu nih. Kita ambil. YouTube. Hemat kuota ceritanya. Nah, kita ambil di sini kan. Ambil. Atau masukkan. Saya terbitkan. Saya back. Tadi itu ada video bilangnya. Saya terbitkan. Ada nggak hasilnya? Ya, jika nggak ada hasil kayak gini, ya biarin. Tapi kan udah lumayan hasilnya. Untuk ada keren-kerenannya. Back, media ini udah cuekin gambar tajuk. Nah, tadi mana gambar ininya nggak ada. Lewatin yang ini. Kalau udah habis, bagian ininya kita bisa lewatin. Nah, di umum, ini apa? 100-100. Nggak usah diganggu yang ini. Gambar latar belakang. Kebetulan yang sekarang nih nggak ada gambar latar belakang pun dia udah menarik. Berarti kita nggak perlu atur. Kalau mau atur ya tinggal kita pilih. Hati-hati memilih gambar latar belakang. Bisa jadi ya gambar latar belakang tuh mengganggu tulisan nih sehingga tidak terbaca. Jangan buat seperti itu. Ya, jadi nggak kontras malahan. Scroll top. Nah, ini nih bisa diubah nih. Yang sekarang nih pangkat. Kalau kita ganti ini arah panah atas. Ya benar. Ya. Kita bisa ganggu atau teks dengan icon. Go to top misalnya tulisannya. Ya, back to top bisa juga ya. Teks dengan icon. Intinya kalian silakan dicoba-coba seperti ini. Ya. Silakan dicoba. Nggak nyoba nggak tahu. Ya, tapi saran saya carilah yang kira-kira mendekati hasil akhir keinginan kalian. Jadi ngotak-ngatiknya tuh nggak banyak. Karena nanti ada poin UTS-nya untuk aktifkan salah satu tema yang menurut kalian paling bagus. Ya. Tentunya kalau makin jauh, ibaratnya gini, si Tamara lagi tadi kan mau bahas tentang pacarnya masih SD, masih jauh maksudnya ditunggu kapan kayak kawin, nah maksudnya ya nggak. Jadi dia nyari ya minimal yang udah kerja di atas dia, udah alumni misalnya. Oke, jadi siap pakai. Kayak sama kayak nyari tema ini, silakan cari yang udah mendekati hasil akhir. Tombol-tombol, default state, hover state. Ya hover itu saat ditunjuk, default itu ya saat tidak diapa-apain. Tapi biasanya kaitan dengan tombol. Tombol apa ada dia di sini? Nah, di sini tombol get in touch ini misalnya. Background color bisa nggak diganti jadi black misalnya. Apa yang terjadi? Berubah nggak? Ya kalau nggak ada perubahannya, ya udahlah nggak usah diganggu lah, biarin. Ya, ini saya back lagi. Itu baru sampai umum. Header. Nah, inilah kita tinggal ganti nih. Kan nggak mungkin judulnya ini kan. Nggak jelas accelerate apa. Gantengnya Mimi Peri misalnya. Mimi Perianto. Nah, saya terbitkan. Ya, tinggal kita otak-atik lah ini. Oh, logonya mau diganti nggak? Tadi itu logonya Sydney. Kalau mau ganti gambar, berarti tinggal kita kasih logonya. Oke, dan seterusnya. Jangan takut nyoba intinya. Nggak salah, nggak bermasalah ada dia. Oh, ternyata headernya tuh bisa diganti. Misalnya bentuknya kayak gini. Layout 1, layout 2, layout 3, dan seterusnya. Bisa nggak layout 4 saya ganti? Oh, ternyata gini kalau layout 4. Berarti kalau mau di sini ada bisa ditambahin sesuatu area kosongnya. Ya. Wah, malah jadi hancur, Pak. Misalnya kalian bilang gitu kan, ya udah nggak usah diikutin. Layoutnya keberapa. Ya. Tinggal diubah, dilihat previewnya. Kalau hancur berancur, balikin. Intinya hanya seperti itu. Balik lagi. Pak, yang saya paling nggak mantep nih nengoknya yang atas nih. Terlalu banyak, ya nggak menunya. Yuk, kita bahas menu aja dulu nih. Close. Close yang ini, di oke. Yang ini nih, yang bertumpuk-tumpuk tuh. Kita coba ke tampilan menu sekarang. Tampilan menu.
Sudah? Tampilan menu? Udah. Jika sudah, sekarang kita coba di menu tuh kan ada pilih menu yang akan diedit footer. Kebetulan yang saya tuh footer tulisannya nih. Ya. Coba kalian pilih yang primary. Ada. Primary. Dipilih. Ya. Sudah. Kalau sudah aktif primary, biarin. Nah, di sini tuh banyak banget menunya. Ya. Udah yang kalian? Kalau sudah, coba daripada bingung, biarin deh yang sudah ada nih. Kita coba bikin menu baru. Bikin menu baru. Namain menuku misalnya. Menuku. Namain menuku. Menu baru, menuku. Sudah? Coba kita buat menu. Jadi setelah ngetik, buat menu. Menuku, buat menu. Sudah ya? Kalau sudah, coba menu pertama tuh blok, dicentang yang ini. Yang halaman terkini blok, tambahkan. Dicentang, ditambahkan. Terus kalau udah juga kategori, misalnya kategorinya cintaku misalnya, ditambahkan ke menu. Udah di kategori. Terus yang penting juga biasanya untuk dijadiin beranda. Nah, halaman beranda ini adalah halaman yang kita front end tadi. Ini di copy, di paste. Tulisannya home atau beranda. Udah. Tinggal kita tambahkan. Nah, nanti jadinya beranda ini tinggal kita drag. Kalau mau ada sub, berarti kayak gini. Ya, lepas. Nah, posisiin kayak gini. Cukup 3 inilah kita coba. Jika sudah, simpan. Ini baru namanya bikin menu. Udah sampai ini. Cuma isi menuku tuh 3 ini. Hah? Ya sudah ya. Kalau sudah, coba kelola lokasi. Kelola lokasi. Menunya ya aktifin. Menu utamanya adalah menuku. Oke. Kalau sudah, simpan. Jadi tadi diedit menu, sekarang di kelola lokasi. Kelola lokasinya adalah menuku. Baru kita tes sekarang. Apa keluar menunya di halaman depan ini. Nah, harusnya udah. Yang rapi itu harusnya kayak gini doang. Tadi kan udah sangat kebanyakan menu tuh. Ya, jadi menu pun nggak harus banyak. Nah, contohnya kayak gini. Udah dia. Sydney, beranda. Oh, logo Sydney tadi untuk ini misalnya. Berarti kalau kita mau ada logo, tinggal ininya kita atur. Oke. Nah, kalian jangan takut nyoba intinya. Ini nih untuk menu. Jadi menu bisa kita atur. Menu tuh ya menu yang ini lah menu-menu ya. Bisa kita atur dari tampilan menu. Nah, udah Tamara? Jika sudah, oke. Jika sudah deh ya. Intinya dia fokusnya ada disesuaikan. Di sini nih sangat banyak pengaturannya. Info tema, dokumentasi, ini nggak perlu lah ini. Nah, ternyata tombol tadi tuh yang ini nih. Dia berubahnya yang merah tadi, baru kelihatan. Saya ganti. Ya. Pengaturan beranda, pos-pos halaman statik, my front page. Dia ini my front page karena nginstal tema Sydney tadi. Tapi kalau mau pos-pos dari ini. Terus bisa diatur dari widget, menu tadi udah kita coba sama. Warna mau diganti warna apa? Warna hijau, bisa ganti warna hijau. Copyright-nya bisa kita ganti juga kayak gini. Oleh Dini misalnya. Oleh Inces Dini.
Nanti berarti kalau bahasnya kaki ada di bawah. Nih, oleh Inces Dini Sydney. Berarti Times Author bisa kita hapus nih. Kalau nggak mau ada tulisan Sydney-nya. Nah, nanti ada tulisan gantengnya Mimi Perry misalnya. Copyright, year, dan segala macam. Social profile-nya apa nih isinya nih? Nggak ada perubahan. Nah, apa nih isinya? Social profile. Nggak jelas untuk apanya. Nah, jadi ya yang bisa dimanfaatkan, manfaatkanlah. Lanjut. Kalau sudah terbitkan jangan lupa ya. Yang mau saya sampaikan sekali lagi, dicoba menu-menu yang ada ini. Jangan takut salah. Kalaupun salah, coba balikin. Saya ulangi nih. Widget, kan kita widgetnya udah ada nyinggung juga kan kemarin kan pertemuan sebelumnya kan. Ada widget, beda tema, beda widgetnya. Ya apa di sini widgetnya apa? Tinggal kita klik. Nah, kebetulan dia ada di bilah sisi, ada kaki, ya tinggal kita sesuaikan aja. Nah, maunya apa di tiap-tiap ininya. Nonaktif ya berarti nggak dipakai. Ya, beda tema nanti dia beda. Kebetulan dia support 4 plus 1, 5. Dia ada di bilah sisi juga ada. Selebihnya, sekali lagi kalian nyoba karena beda tema beda. Nah, tujuannya kenapa di soal itu minta ada minimalnya 10, ya nggak? Karena untuk nyari, nggak mungkin langsung ketemu nanti. Nggak mungkin langsung ketemu, oh langsung Pak, saya jatuh cinta sama pandangan pertama yang ini. Bisa nggak? Bisa, tapi minimal kalian mesti nyoba 10. Jadi ada antisipasi. Oh, saya nggak mau tentang Inces, maunya tentang yang lain misalnya. Oh, pariwisata udah banyak, saya mau nyari yang lain. Tentang kampus mana yang baru buka misalnya. Oke? Dan seterusnya ya, ini silakan dicoba. Nah, yang terakhir kita mesti nyari yang namanya fav icon nih namanya nih di atas nih. Kalau kalian lihat Google bentuknya G, ini H, ini agak hoster, ini W, ya nggak? Kok kitanya logo SAM, nggak seru kan? Itu namanya favorit iconnya. Ada di mana? Ya biasanya ada di bagian tampilan juga. Tinggal kita cari di mana dia ada tulisan untuk yang namanya favorit icon. Ya, atau icon situs. Slogan Mimi Peri pasti bukan. Nah, ini nih icon situs nih. Ya, ada di mana tadi tuh? Di identitas situs, coba di identitas situs. Saya coba ambil logo salah satu orang nih. Ariska ini aja deh. Nah, misalnya logonya Ariska ini. Berarti kan saya perlu ngambil logo muka Ariska. Saya print screen. Ya. Saya buka file. Ini terakhir nih. Udah selesai ini kita pulang. Selebihnya kalian yang nyoba-nyoba tentang tema ini. Udah bisa kayak gini? Dekat tombol print screen, di pen kita tinggal paste. Simpan. Saya akan nyimpan di folder ke 5 tadi. Ariska. Nah, jadi logo icon situs saya mau naruhnya si Ariska di sini. Caranya gimana? Nah, kita mesti nyari yang namanya fav icon generator. Saya nyobanya kemarin pakai ini. Kalian bisa juga coba pakai yang lain ya. Entah apa bedanya, silakan dicoba. Dia ada beberapa web yang nyediain jasa kayak gitu. Filenya pilih kata dia. Nah, ini kan filenya saya udah pilih. Kemudian di create. Nah, kalau mau lengkap kata dia pakai yang ini. Kalau hanya mau untuk fav icon doang, yang bawah, saya coba yang bawah aja lah. Generate only. Saya create, mengenai pakai yang manapun bebas ya. Yang penting bisa aja. Download. Saya simpan lagi. File inilah yang saya upload di sini. Nih. Saya pilih icon situs. Nah, saya tinggal drag yang fav icon ini. Tuk.
Saya tinggal pilih, saya tinggal potong, udah pendek ini ya. Dia terjadi galat ya karena apa? Karena kekecilan tadi lewati. Saya coba terbitkan, bener nggak? Udah ada hasil di sini. Di sini udah ya nggak? Tinggal di reload di sini. Ctrl Shift R. Bener nggak? Ada hasilnya juga. Nah, ternyata udah bener. Berarti penerapan logo situsnya udah berhasil. Oke, saya ulangi ya. Yang diklik adalah identitas situs. Ke bawah ada namanya icon situs. Ada di ikon situs, kita klik, intinya pilih gambar. Jika sudah pilih gambar, ya, saya tadi menggunakan converter untuk convert gambar yang kita punya menjadi sebuah icon. Icon tuh yang saya gunakan kembali. Nggak logika ya? Ya udah itulah. Intinya gambar apapun yang kalian punya, nah silakan dicoba digunakan, nanti tinggal kita pakai kayak gini. Udah jadi dia nanti. Nih, di sini nih namanya Five Icon. Habis itu terbitkan. Udah nanti saat buka halaman-halaman ini keluarlah ikonnya dia. Harusnya udah ya. Ada pertanyaan sampai ini? Enggak. Adakah yang namanya ini tapi ikut absen? Ikut absen tapi enggak saya absen. Ini nih yang belum ada nih. Risa Aprilia nih ada enggak tadi tuh? Risa Aprilia ada? Eka Sukmadewi, Pak. Ada kan Eka Sukmadiwi? Enggak ada nama Eka Sukmadiwi kan berarti udah Risa Aprilia. Risa Aprilia tidak ada. Udah aman berarti. Saya ulangi, nama-nama yang ini yang belum di absen hari ini, belum dianggap hadir. Karena memang nggak ada kan, nggak ada di kelas, nggak ada di meet. Nah, ada nggak nama kalian di sini yang hadir di meet? Nggak ada kan? Ya udah aman berarti kalau nggak ada. Sampai ini adakah pertanyaan? Karena pembahasan kita sampai five icon, menu juga udah. Terus tema nih yang dibilang berapa kolom tadi yang bagaimana? Nih, kita lihat. Yang sekarang kita ini biasanya disebut tema yang satu kolom. Kenapa? Dia ke bawah semua. Terus yang ini kenapa bisa jadi tiga nih? Dia hanya beda tabnya, tapi tetap yang gedenya satu. Ini udah dua pula, tapi hitungnya ya tema satu kolom yang ini. Ya, karena kontennya, nah konten itu ada di blok ini sebenarnya. Blok ini malahan dia nggak ada isinya nih sekarang nih. Nah, padahal blok-blok tuh isinya harusnya pos-pos ini. Kategori bisnis, apa isinya? Terharu. Oh, ini baru keluar nih ternyata yang Vanessa Angel tadi. Ya. Kategori bisnis pun kosong dia dan seterusnya. Bisnis berarti nggak ada cintaku. Dicari yang YouTube tadi nggak keluar ternyata ada di sini. Ya, misalnya bisa jadi kita mau jadi banner untuk promosi videonya apa. Ya, ini nih contohnya. Oh, si Tukul udah sembuh misalnya kayak gitu. Bisa kayak begitu. Udah ya. Selebihnya sekali lagi tinggal kalian coba. Nah, sampai ini kira-kira ada pertanyaan nggak? Jadi Sandela, nggak ada pertanyaan? Loading. Ya, tinggal nyoba aja lah intinya ya. Si aman. Rahmat ini aman juga. Yang di Google Meet aman? Jika sudah aman semua nih, nggak ada pertanyaan, saya tutup nih. Ada? Aman, mantap si Ricky dan Lois nih. Kalau nggak ada, berarti sekali lagi Sandela dan ini nggak ada pertanyaan kan? Ya udah kita mau pulang berarti. Jika tidak ada pertanyaan, maka saya mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi dan salam budi luhur. Dadah. Saya akhiri ya. Terima kasih. Selamat pagi.